kalau anak bapak dan ibu minta hal yang seperti ini, jangan dilarang. Karena sesungguhnya hal itu sama seperti mendukung anjuran Rasulullah SAW terhadap generasi muda Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita akan menjelaskan pacaran seperti apa sih yang diperbolehkan oleh agama Islam. Pada dasarnya segala macam muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Begitu pula dengan pacaran. Pacaran sebagai sebuah bentuk sosialisasi dibolehkan selama tidak menjurus pada tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh syara, yaitu pacaran yang mendekatkan pada pelakunya pada perzinahan. Demikian surah Al-Isra ayat 32 menerangkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hal ini sangat sinkron dengan hadis Rasulullah SAW, seolah menjelaskan model tindakan yang dapat mendekatkan seorang dalam perzinahan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhluwanna rajulun bi amratin wa la tusafiranna amratun illa wa ma'aha mahram. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ia berkata, jangan sekali-kali seseorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seseorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung telah memberikan rambu-rambu kepada umatnya mengenai model hubungan laki-laki dan perempuan yang terlarang. Pelarangan itu demi menghindarkan seseorang terjerumus dalam perzinahan, karena Rasul sendiri sayang terhadap umatnya. Kita tahu bahwa Rasul ketika mau meninggal saja dia masih memikirkan ummati. Nah, begitu pula dengan ini, Rasul tidak mau umatnya terjerumus kepada perzinahan. Jadi Rasul larang. Karena pada umumnya perzinahan itu bermula dari situasi berdua-duaan. Dimanapun itu, yang bukan mahram. Demikianlah dasar hukum dilarangnya pacaran, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Purwodarminto. Jika, ini di garis bawah, jika yang dimaksud dengan pacaran itu adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, bersuka-sukaan mencapai apa yang disenangi mereka, akan tetapi berbeda hukumnya jika yang dimaksud dengan pacaran adalah upaya saling mengenal, menjajaki kemungkinan untuk menjalin pernikahan dalam momentum khitbah atau melamar. Karena sesungguhnya hal itu sama seperti mendukung anjuran Rasulullah SAW terhadap generasi muda Muslim untuk menikah. Jadi kalau anak bapak dan ibu minta hal yang seperti ini, jangan dilarang asal dia mampu. Misalnya punya uang dia sudah, atau punya pekerjaan, nggak perlu kaya, karena Allah sudah menjamin rezeki seseorang itu. Dia menikah, rezeki digabung dua, jadi tambah banyak. Apalagi sudah mempunyai anak, insya Allah rezekinya tambah banyak. Kita kembali kepada hadis tadi. Sebagai solusi menghindarkan dari perzinahan,
Nabi bersabda, "An Abdullah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar, sanu lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, "Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya." Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu dapat menjaga pandangan dan memelihara paj atau kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah ia berpuasa sunnah. Maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya. Jadi kalau orang puasa itu kan merasa, oh saya sedang puasa, jangan berdekat dulu, atau jangan ngomong yang ini itu dulu. Nah begitu. Jadi puasa itu sebagai perisai. Semoga Ramadan ini menjadi perisai bagi kaum muda, karena bisa mengakibatkan pahalanya menjadi rusak. Seperti pada video sebelumnya, bisa kalian klik di sebelah sini. Kita kembali. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah SAW dengan gamblang mengancam siapapun yang tidak mengikuti sunnahnya, termasuk di dalamnya menikah, sebagai keluar dari golongannya. Bisa keluar dari golongan Rasulullah. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Demikian ketegasan Rasulullah yang tercermin dalam hadisnya. Dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tetapi aku," kata Nabi, ini Nabi sendiri, "sesungguhnya aku sholat," kata Nabi, "tidur, berbuka, dan aku juga mengawini perempuan." Nah ini Nabi menunjukkan bahwa dirinya juga punya pasangan. Jadi kita semua itu harus punya pasangan, akan tetapi menjaga pasangan yang dimana yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul. Lanjut ke hadis nanti, maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka ia bukanlah golonganku, kata hadis, kata Nabi. Hadis kedua ini menjelaskan posisi pentingnya sebuah pernikahan bagi seseorang, sehingga Rasulullah sendiri membuat anjuran sekaligus ancaman. Oleh karena itu, pacaran dalam arti meminang atau melamar dalam upaya mencari kesepahaman demi menuju jenjang pernikahan dalam Islam itu dibolehkan. Tapi pacaran yang artian dalam bahasa Indonesia tadi itu dilarang oleh agama. Karena kesempatan seseorang muslim memandang muka dan tapak tangan perempuan lain bukan muhrim hanya dalam momen khitbah, tidak pada saat lain. Keempat dari 7 macam pandangan laki-laki terhadap wanita melihat untuk maksud menikahi itu diperbolehkan, memandang muka dan tapak tangannya. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan perlunya perkenalan dan menganjurkan walau dalam waktu yang singkat, sebagaimana pengalaman Al-Mughirah bin Syu'bah ketika meminang seorang perempuan. Rasulullah berkomentar kepadanya. Apa kata Rasul? "Lihatlah dia, wanita itu. Sesungguhnya melihat itu lebih pantas dilakukan untuk dijadikan lauknya cinta untuk kalian berdua nanti," kata Rasul. Oleh karena itu segala macam bentuk pacaran tidak dapat dibenarkan kecuali jika pacaran yang bermakna khitbah, yang membolehkan seseorang laki-laki hanya memandang muka dan tapak tangan perempuan, tidak lebih. Artinya tidak melebihi dari muka dan tapak tangan, tidak melebihi saat khitbah, dan juga tidak melebihi dari pandangan itu sendiri. Begitulah, semoga dipahami pacaran apa yang diperbolehkan oleh agama Islam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.